Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih pada bab al-ikhlas dari kitab Adabu Talibil Ilmi. Qala asy-syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di halaman 23, ihtakir a'malaka salihah wa khaf min adami qabuliha. Hendaknya engkau menganggap sepele, menganggap remeh amalan-amalan solehmu tersebut, dan takutlah engkau dari tidak diterimanya amalan-amalan tadi. Ketika seorang talibul ilmi beramal baik dalam bentuk menuntut ilmu atau dalam bentuk qiyamul lail atau puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah, maka antum jangan merasa hebat, jangan merasa sombong, jangan merasa sok pandai dengan amalan-amalan yang antum kerjakan. Hendaknya kita merasa khawatir, bisa jadi amalan yang kita kerjakan dalam bentuk thalabul ilmi atau dalam bentuk qiyamul lail atau saumun nafilah, puasa-puasa sunnah, bisa jadi amalan tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala haba'an manthura, ibarat debu yang berterbangan dikarenakan tidak adanya ikhlas. Fa'afatul abdi ridahu an nafsihi, penyakit seorang hamba adalah tatkala dia ridha terhadap dirinya, sudah merasa sok hebat, merasa ridho terhadap dirinya. Yang selayaknya bagi kita semua, jangan merasa bahwasannya amalan kita ini adalah amalan yang sempurna, namun hendaknya berupaya menyempurnakan ibadah, saddidu wa qaribu, berupaya untuk lurus, berupaya untuk benar. Nah, ini semua ayol ikhwah ya tullabul ilm butuh isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan ketika beliau menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tersebut bisa yukassir al-ujub war riya, bisa mematahkan ujub dan riya. Pada lafaz iyyaka na'budu itu bisa mematahkan apa? Ar-riya, bahwasanya kita ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in itu mematahkan al-ujub. Karena kenapa? Karena apapun kepandaian kita, bagaimanapun ibadah kita, besarnya ibadah kita tadi, itu semua tidak akan mungkin bisa terwujud melainkan dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, wal 'arif man sagurat hasanatuhu fi ainihi. Orang yang arif, orang yang berilmu, orang yang bijak,
adalah orang yang menganggap kebaikan dia sesuatu yang sagurat, sesuatu yang kecil di pandangan matanya. Wa azumat dzunubuhu indah. Orang yang bijak itu adalah orang yang punya pandangan bahwasanya dosanya lebih besar dibandingkan kebaikannya. Wa kullama sagurat alhasanat fi ainika kaburat indallah. Maka tatkala engkau memandang kebaikan-kebaikan tersebut sangatlah kecil di pandanganmu, maka pada hakikatnya yang demikian itu kaburat indallah, sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kaburat wa 'azumat fi qalbika wa qallat wa sugharat indallah. Namun juga sebaliknya, maka tatkala kebaikan-kebaikan tersebut teranggap besar di hatimu, maka pada hakikatnya justru sebaliknya teranggap sedikit dan kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum menganggap bahwasanya apa yang antum kerjakan sangatlah kecil pada diri antum, maka pada hakikatnya yang demikian itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, tatkala antum menganggap bahwasanya amalan tersebut antum anggap besar, antum sudah merasa hebat, pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian mengira itu adalah sesuatu yang ringan, sepele, namun pada hakikatnya sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwaya tullabul ilm, intabihu fa akhlisu an-niyah. Antum perhatikan baik-baik, ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Sebagian salaf mengatakan apa? Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Terkadang suatu amalan itu dianggap kecil namun ternyata besar dengan sebab apa? Niat yang ada pada orang yang mengerjakan tadi. Fa talabatul ilm rahimani rahimakumullah jami'an, alaina bi islahil qalbi. Wajib bagi kita untuk membenahi hati kita ini tadi. Apalagi hati, tempatnya keikhlasan, wadahnya ilmu, wi'aul ilmi. Tatkala antum semakin ikhlas dalam beribadah, semakin ikhlas dalam menuntut ilmu, maka lambat laun antum akan mendapatkan buah ilmu tersebut dan akan mendapatkan keberkahan dari apa yang antum pelajari. Wadihun insyaallah ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya, al-mu'min la yughayyiruhu sana'un nas wa la yaghtar bidzalik. Seorang mukmin dia tidak bisa diubah oleh pujian atau sanjungan umat manusia, dan dia tidak akan mudah tertipu dengan pujian dan sanjungan. Fa idza fa'ala ta'ah wa asnau 'alaihi khairan lam yazidhu dzalika illa tawadhu'an wa khasyatan minallah. Apabila dia mengerjakan suatu ketaatan, lalu dia mendapatkan sanjungan dan pujian dari umat manusia, maka yang demikian itu tidak menambah baginya melainkan sifat tawadhu dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah talibul ilmi yang benar, yang muwaffaq. Ketika dia mengerjakan suatu ketaatan, tidak merasa terpukau, tersanjung dengan pujian orang. Biasa saja. Orang mau memuji, mau mencela, mau menghina dia, tetap dia di atas ketaatan. Difahami? Jadi tidak tersanjung dengan pujian, tidak terhina dengan celaan. La yakhafuna fillahi laumata laim. Tidak takut celaan orang yang mencela kalau dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terpukau, tidak tersanjung dengan pujian dan sanjungan banyak umat manusia. Yang dia cari ada ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Yang terpenting bagi seorang talibul ilmi al-ibadatu lillah.
dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak usah terlalu banyak ngeliatin orang. Jalan thalabul ilmi itu jalan yang sempit. Tidak semua orang bisa masuk ke jalan thalibul ilmi. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi para thalibul ilmi, jalan yang sangat sempit. Namun lurus. Enggak semua orang bisa masuk di sana. Banyak orang terpental dari jalan thalibul ilmi. Kenapa? Karena jalan thalibul ilmi, jalan yang antum tempuh, jalan seorang thalibul ilmi. Ini jalan talab, jalan menuntut ilmu yang Allah persiapkan untuk para penuntut ilmu, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan kesabaran, penuh dengan rintangan, butuh yang namanya al-musabarah, ketekunan, butuh yang namanya as-sabr wal musabarah, butuh kesabaran, ya apa tidak? Butuh waktu, butuh proses. Tidak bisa antum tempuh dalam waktu yang singkat. Butuh sabar tidak antum dalam menuntut ilmu? Butuh sabar ya ikhwan, berjalan yaum ba'da yaum, yaum ba'da yaum. Namun kalau antum tulus, antum berjalan dalam jalan talabul ilmi ini tadi, insyaallah taala antum akan meraih buah hasil dari ilmu yang antum pelajari. Jelas? Ya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala beliau menyebutkan, tarkun nazar ilal khalqi wa mahwul jah min qulubihim bil amal wa ikhlasul qasdi wa satrul hal huwa alladhi rafa'a man rafa'ah. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, meninggalkan pandangan kepada manusia, tidak ngelihat umat manusia. Ngapain antum mau ngelihat umat manusia? Ngelihat pujian dan celaan mereka, ngapain? Ketika antum menuntut ilmu, tidak usah pikirkan celaan dan pujian orang. Ada orang mencela, mencaci. Ketika antum dakwah, tidak usah antum pikirkan apa kata orang. Antum tetap saja berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum berjalan terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan antum tidak memikirkan celaan dan pujian orang banyak, maka insyaallah taala antum akan mendapatkan ilmu. Wa mahwul jamin qulubihim bil amal, serta menghapus kedudukan dari hati umat manusia dengan beramal. Antum tidak usah mengharapkan pujian-pujian, tidak mengharapkan antum disanjung, diposisikan di umat manusia. Tidak perlu mengharapkan seperti itu. Yang antum harapkan adalah amalan. Wa ikhlasul qasdi, serta mengikhlaskan niat dan tujuan. Wa satrul hal, serta menutup kondisi yang ada. Huwallazi rafa'a man rafa'ah, itulah yang menyebabkan ada orang yang terangkat dari kalangan orang yang terangkat tersebut. Ya, nah, itu tadi. Itulah yang mengangkat orang yang terangkat. Jadi huwallazi rafa'a man rafa'ah, perkara itulah mengangkat orang yang terangkat, ya, derajatnya. Dengan apa? Ya dengan dia tetap fokus ibadah tanpa melihat sanjungan dan pujian umat manusia. Wallahu ta'ala alam. Masih lanjut ya pelajaran kita. Apa kemarin? Al-Ajrumiyah. Mana kitab ana? Kemarin di sana ya? Ada Al-Usul Salasa, ada Al-Ajrumiyah. Pada simpan deh. Kalau enggak Al-Usul Salasa, yang mana yang ada? Enggak, ini ada.